namin asia debata mata dosian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menerima bekal rohani kita di pagi hari yang indah ini, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang pertama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memahami bahwa perasaan iri hati itu tidak baik, tidak selalu berarti bahwa kesadaran sudah ada. Sekali lagi, memahami bahwa perasaan iri hati itu tidak baik, tidak selalu berarti bahwa kesadaran sudah ada bagi kita. Banyak orang tidak sadar saat dirinya dikuasai oleh iri hati, sehingga perasaan itu dibiarkan saja. Rasa iri hati itu sangat berbahaya karena bisa mengalihkan perhatian kita dari berkat Tuhan yang kita terima setiap hari kepada talenta, status, pemberian, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada orang lain. Namun, apakah kita bisa iri hati kepada orang jahat? Ya. Oleh karena itu, kitab Amsal memperingatkan agar anak-anak Tuhan jangan merasa iri hati terhadap orang jahat, melainkan harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tidak perlu merasa iri kepada orang jahat yang tampak sukses karena ketika memiliki masa depan dan harapan. Yang tampak sukses karena kita memiliki masa depan dan harapan. Saudara yang kekasih, walaupun wajar bila kita merasa tidak nyaman melihat kesuksesan orang jahat dan kemalangan anak-anak Tuhan, kita tidak boleh merasa iri. Bahkan kita dilarang bergaul dengan orang jahat agar tidak terpengaruh oleh pikiran dan kebiasaan orang jahat tersebut. Prioritas kita seharusnya bukan mencari kemudahan hidup, melainkan menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun hal itu mungkin berarti bahwa kita harus melewati penderitaan dan kesusahan. Biasanya, iri hati itu tertuju kepada orang sekitar atau di sekitar diri kita yang mempunyai kesamaan tertentu dengan diri kita. Misalnya di gereja, seorang pianis gereja bisa iri hati kepada pianis yang lain di gereja yang sering mendapat penghargaan. Perasaan iri hati umumnya muncul saat seseorang merasa bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan yang ada pada diri orang lain. Iri hati adalah suatu dosa yang tersembunyi dalam hati atau pikiran karena tidak senang melihat kelebihan dan keberuntungan orang lain yang baik ataupun yang jahat. Roh iri hati dapat masuk ke dalam diri seseorang ketika dia lalai tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Awalnya dari melihat dan mendengar tentang kebahagiaan orang lain, lalu berlanjut kepada membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang menurutnya lebih darinya. Saudara yang kekasih, iri hati bisa diartikan perasaan kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain. Yang jelas, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, iri hati menurut Alkitab adalah sangat berbahaya, mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dengan berkata, dia diberkati, kok aku tidak? Tuhan kok tidak adil ya? Akibatnya ia pun kehilangan damai sejahtera di hatinya. Saudara yang kekasih, kalau seseorang terkena virus IFA atau virus iri hati, akibatnya bisa bermacam-macam.
Dia akan menjadi gelisah memikirkan orang lain yang memiliki kelebihan darinya, baik itu kepintaran, kekayaan, ketenaran, dan lain-lain. Bahkan dia menjadi geram karena merasa tidak seberuntung dengan orang lain yang kelihatan hidupnya bahagia karena lolos dari jerat hukum meskipun melakukan kejahatan. Sedangkan dirinya menurutnya mengalami hal yang sebaliknya, seperti memiliki masa depan yang suram. Lalu ia melampiaskan kekecewaan dengan berbagai cara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun diri orang lain. Padahal orang lain itu juga mempunyai masalah dalam kehidupannya. Apalagi orang yang melakukan kejahatan, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya dalam pengadilan Allah kelak. Saudara yang kekasih, bagaimana menghadapi dosa iri hati? Pertama, akuilah bahwa kita rentan terhadap dosa iri hati. Yang kedua, sadarilah bahwa kita diterima, aman, dan berharga di hadapan Allah. Yang ketiga, saat melihat orang sukses, ingatlah bahwa hidup ini bukan arena persaingan, tetapi arena perjuangan untuk menjadi pribadi yang diinginkan Allah. Sadarilah bahwa kita membutuhkan kedewasaan untuk yang pertama, mendengarkan pujian terhadap orang lain tanpa menjadi iri hati. Kita juga harus semakin dewasa menerima pujian untuk diri sendiri tanpa menjadi sombong. Dan yang ketiga, kita harus menjadi dewasa mendengarkan kritikan terhadap orang lain tanpa menjadi senang. Dan yang keempat, kita juga harus menjadi dewasa menerima kritikan untuk diri sendiri tanpa menjadi sedih dan putus asa. Apakah saudara sering tergoda untuk merasa iri hati saat melihat kesuksesan orang lain? Saudara yang kekasih, supaya terlepas dari rasa iri hati, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Membangun kearifan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman. Jangan sedikit pun memberi celah kepada iblis. Iri hati adalah senjata iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya. Inilah nasihat Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang positif. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berhati-hati terhadap dosa iri hati. Amin. Kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.